Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Risman. Apakah teman-teman atau sahabat-sahabat pernah mendengar tentang otonomi daerah? Nah, di sini kita akan mengulas terkait dengan politik hukum, pengelolaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban otonomi daerah. Nah, adapun lingkup materi yang akan kami bahas pada kesempatan hari ini, yang pertama terkait dengan pengertian serta kerangka hukum otonomi daerah. Kemudian yang kedua, politik hukum pengelolaan otonomi daerah. Yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan pertanggungjawaban otonomi daerah. Yang keempat, kita akan membahas terkait dengan pengawasan otonomi daerah. Yang kelima, kita akan membahas terkait dengan hambatan, tantangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban otonomi daerah. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan reformasi dan inovasi dalam otonomi daerah. Oke, lingkup pertama yang akan kita bahas terkait dengan pengertian dan kerangka hukum otonomi daerah. Nah, pertama, bagaimana sih pengertian dari otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah hak dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerangka hukum otonomi daerah tentu kita mengacu kepada landasan konstitusional dan juga undang-undang. Nah, landasan konstitusional otonomi daerah mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, utamanya yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Nah, undang-undang terkait dengan otonomi daerah itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, lingkup bahasan kedua kita adalah terkait dengan politik hukum pengelolaan otonomi daerah. Nah, politik hukum pengelolaan otonomi daerah yaitu yang pertama adalah prinsip desentralisasi, yang kedua adalah tujuan. Prinsip desentralisasi memiliki dua poin. Yang pertama adalah pengalihan kewenangan, yang kedua adalah dekonsentrasi. Pengalihan kewenangan adalah di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Yang kedua adalah dekonsentrasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pejabat yang berada di daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Nah, adapun tujuannya adalah yang pertama efisiensi dan efektivitas. Gunanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pengambilan keputusan yang berada di tingkat lokal. Yang kedua adalah pemerataan pembangunan, di mana untuk mengurangi disparitas pembangunan antar daerah. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat, di mana gunanya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan juga pembangunan yang ada di daerah. Nah, lingkup bahasan ketiga kita adalah terkait dengan pertanggungjawaban otonomi daerah. Nah, pertanggungjawaban otonomi daerah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah transparansi. Nah, akuntabilitas di sini di mana kepala daerah dan DPRD bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban, di mana kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD dan juga kepada pemerintah pusat dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya itu sendiri. Kemudian transparansi. Transparansi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keterbukaan informasi, yang kedua adalah partisipasi publik. Nah, keterbukaan informasi di sini adalah pemerintah daerah harus memberikan akses informasi yang memadai kepada publik mengenai kebijakan, anggaran, dan juga kinerja mereka. Yang kedua adalah partisipasi publik. Nah, masyarakat harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan juga mengawasi kinerja pemerintah di daerah. Nah, sekarang kita masuk ke lingkup bahasan keempat kita, yaitu pengawasan otonomi daerah. Pengawasan otonomi daerah terbagi menjadi tiga. Ada pengawasan internal,
pengawasan eksternal, dan juga pengawasan oleh masyarakat. Yang pertama adalah pengawasan internal. Nah, pengawasan internal di sini adalah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Lembaga ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan audit internal terhadap pelaksanaan yang ada di pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua adalah pengawasan eksternal. Nah, pengawasan eksternal yang pertama dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di mana mereka melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan yang ada di daerah. Yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan menangani kasus korupsi yang berada di daerah. Yang terakhir adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri di sini melakukan monitoring, kemudian evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan oleh masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat itu memiliki peran aktif dalam melaporkan ketika terjadi penyimpangan, ataupun bagaimana masyarakat tersebut mampu mengawasi pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai mekanisme partisipatif. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, di mana lembaga ini berperan dalam pengawasan dan advokasi kebijakan publik yang ada di daerah. Nah, sekarang kita masuk di lingkup bahasan kelima, terkait dengan tantangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban otonomi daerah. Nah, tantangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban otonomi daerah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ada tantangan tersebut berupa korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa betapa banyak kepala daerah yang kemudian ditangkap terkait dengan kasus dugaan korupsi. Dan juga yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, risiko penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah yang memiliki kekuasaan besar itu sangat-sangat memungkinkan ketika terjadi yang namanya otonomi daerah. Kemudian yang kedua adalah kapasitas sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah kekurangan sumber daya manusia. Nah, banyak daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola pemerintahan mereka itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, diperlukan program pelatihan yang memadai dan pengembangan kompetensi yang memadai bagi aparatur pemerintah daerah sekarang ini. Tantangan yang ketiga adalah disparitas antar daerah, yaitu kesenjangan pembangunan. Nah, perbedaan kapasitas dan sumber daya antar daerah menciptakan kesenjangan dalam pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua adalah distribusi sumber daya. Kebijakan yang lebih adil dalam distribusi sumber daya, keuangan, dan pembangunan antar daerah sangat-sangat diperlukan. Nah, lingkup pembahasan terakhir kita pada kesempatan kali ini terkait dengan reformasi dan inovasi dalam otonomi daerah. Kami membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah pengelolaan teknologi informasi. Yang ketiga adalah bagaimana kerjasama antar daerah. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu pelatihan berkelanjutan. Nah, pelatihan berkelanjutan ini sangat diperlukan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dari aparatur daerah. Yang kedua adalah pengembangan karir berbasis merit. Nah, sistem ini sangat juga diperlukan bagaimana agar supaya transparan dan juga bisa berbasis merit bagi aparatur pemerintahan yang ada di daerah. Yang kedua adalah penggunaan teknologi informasi. Biasa kita mendengar ada yang disebut dengan e-government atau pemerintahan elektronik. Ini sangat bermanfaat atau berguna untuk kemudian meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Yang kedua ada juga yang disebut dengan SIMDA, Sistem Informasi Manajemen Daerah. Ini sangat bermanfaat untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan administrasi yang ada di daerah. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, kerjasama antar daerah. Nah, kerjasama antar daerah ini sangat dimungkinkan, sangat dibutuhkan untuk kemudian yang pertama bagaimana antar daerah itu terjadi yang disebut dengan kolaborasi antar daerah. Kolaborasi antar daerah ini sangat diperlukan untuk mendorong bagaimana
kerjasama antar daerah seperti berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah ada yang disebut dengan forum komunikasi. Nah, forum komunikasi ini sangat bermanfaat untuk kemudian bagaimana daerah menemukan solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang ada di daerah. Jadi, sahabat-sahabat, politik hukum, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan otonomi daerah bertujuan untuk bagaimana menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan publik dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.